Saat ini proses pemadaman atas kebakaran yang terjadi di Museum Nasional masih terus dilakukan. Proses pendinginan dilakukan namun masih ada api menyala di atap dari gedung Museum Nasional. Yang terbakar adalah gedung A Museum Nasional ataupun Museum Gajah. Sementara itu petugas pemadam kebakaran sudah disiagakan kurang lebih 32 personel. Selain itu ada kurang lebih 20 unit mobil damkar yang disiagakan baik itu di depan gedung Museum Nasional maupun di belakang gedung Museum Nasional tepat terjadinya kebakaran. Adapun ambulans masih juga bersiaga dan kami masih belum bisa memastikan apakah ada korban atas peristiwa ini. Yang menjadi kendala atas pemadaman ini dari kebakaran yang terjadi di Museum Nasional, api terus berkobar karena adanya bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar serta bangunan yang terbuat dari kayu yang membuat api melahap gedung Museum Nasional tersebut. Dan untuk mengetahui situasi terkini, apa yang sedang terjadi di Museum Nasional, kami akan kembali menyapa Gina Vita. Vita? Ya, Windy, yang Anda saksikan saat ini memang betul tadi sudah sempat Anda sampaikan. Yang Anda lihat ini saat ini sedang ada satu mobil ambulans yang tengah bersiaga, tepatnya ini di bangunan Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mobil ambulans ini membawa korban luka, korban meninggal atau seperti apa? Nah, ini yang masih kami terus dalami informasi mengenai hal ini. Tapi tadi pemantauan kami di lapangan, Windy, ada petugas yang membawa orang dari dalam Museum Nasional, tapi sekali lagi untuk jumlah pastinya ini masih terus kami konfirmasi kepada pihak terkait. Nah, ini kan jadi pertanyaan, Windy, apakah orang yang dibawa keluar oleh petugas dari dalam Museum Nasional ini memang mengalami permasalahan terkait dengan pernafasan karena sesak nafas akibat kebakaran atau luka bakar, atau ada hal lain di luar itu? Ini yang masih kami dalami. Tapi kalau bisa kami sampaikan mengenai waktu dari masuknya ambulans tersebut ke lokasi atau di bangunan Museum Nasional, ini kurang lebih waktunya yang kami hitung sudah 10 menit berada di lokasi atau di bangunan Museum Nasional. Nah, artinya kalau misalnya ini adalah korban kebakaran dan memang membutuhkan penanganan secara cepat, artinya mobil ambulans tersebut akan segera keluar dari dalam lokasi bangunan Museum Nasional untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Nah, ini yang masih kami tunggu konfirmasi dari pihak terkait, apakah orang yang ada di dalam ambulans tersebut merupakan korban luka atau penanganan sesak nafas akibat kebakaran. Kondisinya memang untuk pihak-pihak terkait yang kami mintai keterangan ini masih kami terus dalami mengenai ada atau tidaknya korban luka, korban jiwa, dan juga dampak dari adanya kebakaran ini. Tapi yang kami lihat dari tadi, Windy, kurang lebih ini sudah 10 menit tadi mobil ambulans ini berada di lokasi. Ada aktivitas satu petugas yang tengah beraktivitas di dalam ambulans, tapi sekali lagi kami dilarang untuk mendekat. Memang area yang diperkenankan bagi wartawan atau media untuk meliput ini hanya di bagian depan Museum Nasional atau Museum Gajah, karena memang untuk akses ini ditutup, mengingat lokasi yang Anda saksikan di depan layar kaca Anda ini adalah lokasi yang digunakan untuk mengevakuasi kalau ada korban jiwa ataupun korban luka, dan juga untuk akses mobil pemadam kebakaran menuju titik kebakaran, karena titik kebakaran ini berada di gedung A, yaitu tepatnya berada di belakang dari gedung Museum Nasional ini. Windy. Gina Vita, bisakah Anda ceritakan apakah gedung A dan juga gedung utama dari Museum Nasional ini berhimpitan ataukah merupakan dua gedung yang terpisah? Kalau informasi yang kami dapatkan dari beberapa pihak yang sempat tadi kami wawancara, Windy, sebetulnya ini adalah satu wilayah, Windy. Memang untuk yang Anda saksikan saat ini adalah lokasi
depan gedung Museum Nasional atau Museum Gajah. Ini tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Memang kondisinya aman, bahkan bagian samping dari gedung Museum Nasional, yaitu misalnya Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Perhubungan, ini semua aman. Tidak ada dampak akibat kebakaran. Tapi untuk kalau saya gambarkan tadi juga Kurnia Amal sebetulnya juga pasti sudah melaporkan ya. Yang terbakar itu adalah gedung A. Jadi gedung A ini digunakan untuk ruang pamer dan wahana imersif kalau kita merujuk berdasarkan situs Museum Nasional. Sedangkan gedung B ini ada juga dikenal pula dengan sebutan gedung Arca ya, yang dibuka secara resmi pada tanggal 20 Juni 2007. Nah, jadi ruangan ini digunakan untuk pameran, jadi untuk kantor juga, ruang konferensi, laboratorium, ruang pameran temporer, area komersil, dan perpustakaan. Jadi sebetulnya dari gedung Museum Nasional ini kan terdiri dari beberapa gedung ya, gedung A, gedung B, ini ada di satu lokasi, Windy, tapi memang jaraknya ini yang tidak berdekatan, kurang lebih jaraknya berdekatan maksud kami. Kalau bisa digambarkan jarak dari tempat saya berdiri saat ini menuju ke gedung A dan gedung B ini kurang lebih sekitar 500 meter. Dan saat ini juga kalau Anda saksikan, mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan ke Anda gambar terkini, yaitu untuk petugas pemadam kebakaran, aktivitasnya saat ini penggulungan dari selang pemadam kebakaran. Nah, penggulungan ini apakah bisa diartikan bahwa proses pemadam kebakaran ini sudah selesai dilakukan atau tidak? Nah, ini masih harus kami konfirmasi ya, Windy ya, dan ditanyakan langsung ke rekan Kurnia Amal yang berada di lokasi, tepatnya di gedung A, di mana tempat tersebut terjadi kebakaran, Windy. Baik, sampai dengan saat ini apakah sudah ada update mengenai kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh ambulans? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal laporan saya, Windy, bahwa untuk update terkini memang belum disampaikan oleh pihak-pihak terkait, karena kalau Anda saksikan, mungkin kameramen saya bisa menunjukkan ke Anda di bagian sebelah kanan, saat ini petugas kepolisian dan pihak-pihak terkait tengah berkoordinasi untuk mendalami dan mendata apakah ada korban jiwa, korban luka, dan juga dampak dari adanya kebakaran ini. Untuk fokus di aktivitas ambulans, ini yang masih terus akan didalami. Tapi yang pasti, tadi kami melihat ada orang ataupun petugas ambulans yang membawa orang dari dalam gedung Museum Nasional dan kemudian dibawa menuju ke dalam ambulans. Tapi mengenai kondisinya seperti apa, ini akan kami coba update informasinya. Nah, kebetulan sudah bersama kami saat ini, kita akan coba update seperti apa kondisi terkini dan ada atau tidaknya korban jiwa atas peristiwa ini. Mundur aja deh. Pak, pada live semua ya, pelan-pelan ya. Bentar, Pak, jangan dulu, Pak. Kita belum mundur, Pak. Belum berani mundur. Ayo, mundur. Pak, kita blocking dulu ya, Pak. Mohon izin. Pak, kita blocking dulu ya, Pak ya. Boleh. Blocking dulu. Oke, belum dulu. Sudah? Oke, sudah ya. Bisa munduran lagi dong. Gue rapiin ya. Bapak, gimana Pak? Oke. Munduran, bentar. Belum selesai. Udah. Belum, Pak. Munduran lagi dong. Mundur lagi dong. Mundur lagi. Hati-hati, kamu. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 15 ya. 16 tepatnya kurang lebih sekitar pukul 19.45 kami mendapatkan laporan adanya kebakaran di gedung Museum Nasional Indonesia atau yang masyarakat kenal dengan Museum Gajah. Setelah kami datangi memang betul bahwa telah terjadi kebakaran di gedung A prasejarah, tepatnya kurang lebih sekitar ada 4 ruangan yang menyimpan barang-barang bersejarah di belakang, yang sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung, namun alhamdulillah sudah dikendalikan. Saat ini tinggal proses pendinginan dan
Alhamdulillah sejauh ini juga tidak ada korban dalam kejadian ini. Pak, berarti konfirmasi gedung A, ruang pamer? Gedung A prasejarah. Ruang pamer itu berarti ya Pak ya? Ruang pamer. Untuk alat-alat benda-benda prasejarah yang terbakar gimana Pak? Tentu nanti ahli ya yang akan menjelaskan ya. Kalau kita lihat dari kerugian yang kami tahu, yang terbakar itu ada 4 ruangan. Ya, 4 ruangan di gedung A, ada di sayap kanan 2 ruangan, di sayap tengah atau tepatnya di tengah ada 2 ruangan yang memang di sana ada tempat penyimpanan dan juga ruang tunggu. Pak, bisa digambarkan Kak, kerusakannya seperti apa di dalam Pak? Bisa digambarkan? Kondisi dari 4 ruangan tersebut, atapnya memang roboh ya. Kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar. Robohnya karena terbakar apa memang roboh dulu baru terbakar atau seperti apa? Gimana? Robohnya setelah terbakar atau roboh dulu? Setelah terbakar. Ya. Untuk korban sendiri gimana Pak? Sejauh ini tidak ada korban, hanya memang tadi ada petugas damkar yang terlihat lemas, namun sudah kita evakuasi. Pak, berarti barang-barang di dalam sudah rusak semuanya ya Pak, kalau dari pengamatannya Bapak sendiri? Sampai saat ini kita belum bisa masuk lebih jauh ke dalam, karena memang kondisi yang masih dalam proses pendinginan. Tentu nanti setelah dinyatakan aman oleh tim dari damkar, baru identifikasi akan masuk untuk memantau, terbatas juga nanti akan didampingi oleh para ahli. Tentunya ahli yang akan lebih tahu untuk menilai nilai kerugian dari barang-barang yang rusak. Informasi penyebabnya apa Pak? Masih kami dalami. Ada evakuasi untuk barang-barang. Saat ini belum bisa dilakukan. Ya, saat ini belum bisa dilakukan. Kondisi di dalam juga memang belum memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam. Pak, untuk pengamanannya sendiri ini kan barang-barang berharga semuanya. Betul. Dengan kondisi seperti ini yang sangat terbuka, pengamanannya akan seperti Kita apa? telah menyiapkan personil, 1 SSK personil kita siapkan, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Mengingat memang ya kita ketahui bahwa di gedung A sendiri banyak tersimpan barang-barang berharga ya, bernilai sejarah cukup tinggi. Nah, ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai dengan nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa itu sudah bisa dinyatakan terbuka kembali. Berarti pengamanannya akan yang terbakar ya? Ini apakah Sementara hasil memang merembet ke pemantauan saya langsung 4 ruangan. Pak, pengamanannya akan terus berapa lama Pak? Kita akan lihat situasi nanti, mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan evaluasi. Buat penyimpanan apa aja Pak? ya 4 ruangan tadi bisa dijelasin? Saya belum bisa memastikan ya, namun di sana hanya tertulis bahwa itu gedung A prasejarah, ya, ruang A prasejarah, ruang prasejarah gedung A. Pak, jumlah pengamanannya berarti berapa Pak? Tadi 1 SSK? Kita siapkan 1 SSK, Itu sama ya, dengan 1 berapa SSK sekitar 80 personil kita siapkan. Dengan senjata atau personil penjaga biasa? Pengamanan biasa saja, tentunya kami Kalau jalannya sendiri akan ditutup? jalan akan kita normalkan kembali. Jam berapa kira-kira dinormalkan Pak? Dugaan masih kita dalami, untuk normal sebentar lagi kita akan normalkan. Ya, kita tunggu kepastian dari damkar. Emang ini lagi proses renovasi atau gimana Pak? Saat ini memang kalau kita lihat gedung C, ya sebelah kiri saya ini gedung C itu sedang tahap renovasi, ya tahap pengerjaan. Yang terbakar itu gedung A, ya jadi bukan di gedung C masih aman-aman saja, hanya gedung A yang memang kalau kita lihat ya bangunan lama. Atap yang roboh itu berapa meter Pak panjangnya apa kira-kira? Agak susah juga menilainya ya. Jadi total ada 3 ya Pak ya? Gedung A, B, C ya? Gedung A, B, dan C, yang terbakar di gedung A. Oke, jaraknya Pak, ini kan di sini kan akses mobil pemadam kebakaran ya? Dari mobil pemadam kebakaran ke titik Dari pemadam ke dalam sekitar 50-an meter. Oke, Saat ini kondisi api gimana Pak? sudah dipadamkan, tinggal proses pendinginan. Pak, satu lagi Pak, ini yang kita lihat ambulans di belakang Bapak ini tuh memang yang membawa tadi petugas pemadam kebakaran? Ada petugas Mas? damkar yang tadi memang sempat sesak napas di dalam. Oke, jadi bukan korban luka atau Bukan, korban jiwa tidak ada bukan ya, korban Pak, ya? jiwa. Yang dialami sama petugas pemadam kebakaran itu apa Pak? Hanya sesak napas. Pak, nanti pengamanannya sampai di bagian dalam berarti Pak? 80 personil itu akan mengamankan semua aset-aset yang ada di dalam? Betul. Namun lebih kalau bagian dalam tentu lebih kepada PAMDAL ya. Terima kasih Pak. Oke.